Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat juga dari kami. Selamat datang di acara diseminasi panduan meneliti bersama perempuan muda. Nah, semoga koneksi kamu, kita melancar dan suara kami dan kita semua nanti sampai akhir bisa terdengar jelas ya. Oke. Nah, sebelumnya aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Manzilina Sarvina, akrab dipanggil Orvi. Aku salah satu kolaborator penulis buku meneliti bersama perempuan muda. Dan aku dari Lombok. Kemudian teman aku, silakan Ebi perkenalkan diri. Halo semuanya, selamat siang. Semoga suaraku terdengar dengan jelas ya saat ini dan sampai acara kita berakhir nanti. Perkenalkan, nama aku Ebi. Aku di sini sebagai moderator dan salah satu kolaborator penulis dari buku Panduan Peneliti Bersama Perempuan Muda. Aku dari Jakarta, by the way. Salam kenal semuanya. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di diseminasi online kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah tertarik untuk ikut berdiskusi terkait buku panduan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin mengajak kamu semua nih untuk ikut polling interaktif di layar kamu. Ada QR code kecil di sudut. Silahkan scan atau klik link yang sudah di-share admin di chat box. Ada pertanyaan yang teman-teman mungkin mau menjawab, pertanyaan singkat dengan jawaban singkat juga mengenai topik diskusi kita pada siang hari ini. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Nanti jawaban teman-teman akan muncul di sini, dan dari jawaban teman-teman semua itu bisa jadi pantikan untuk diskusi kita ke depan bersama para panelis kita siang hari ini. Boleh teman-teman, ayo kita isi Slido tentang pertanyaan apa yang kamu pikirkan tentang meneliti atau penelitian. Gitu. Sembari teman-teman menunggu mengisi Slido di QR code ujung layar ini, mungkin aku mau sedikit kasih pantikan juga dan ngobrol bareng Kak Orvi kali ya. Menurut Kak Orvi sendiri nih, biasanya kalau dengerin kata penelitian atau meneliti itu kayak vibes-nya apa sih? Gitu. Jujur aja nih ya, Bi ya. Kalau aku mikir penelitian tuh kan kayak, aduh, isinya tuh angka, data, tulisan-tulisan akademik gitu. Jadi kayak kebayangnya, aduh, kayak ini sulit gitu ya. Betul, Awalnya sih betul. gitu. Pasti yang Iya. terpintas tuh kayak, aduh, akademisi gitu. Kalau penelitian eksklusif. Satu Kalau kata. aku pribadi, kalau dengar kata penelitian, aku selalu terpikir soal skripsi, nggak tahu kenapa ya. Mungkin Aduh, iya. ya kan, kayak Iya kalau lagi. ngomongin soal penelitian pasti skripsi atau esai, kayak tugas-tugas yang menurutku tuh kayaknya terlihat sangat membosankan gitu ya. Kayak kita pasti harus banyak baca buku, terus kayak harus bahasanya harus formal segala macam, pakai capek gitu. Nah, ini Iya, dari udah kepikiran POV. capeknya. Iya, aku kalau ngomongin soal penelitian pasti udah kepikiran capek banget gitu. Nah, ini dari POV aku dan Ovi. Teman-teman bisa banget nulis dan menyampaikan POV teman-teman kalau mendengar kata meneliti atau penelitian gitu. Di sini udah lumayan banyak nih Kak Orvi. Ada yang bilang mencatat, ada yang bilang mendalami suatu topik, ada yang bilang keren. Aku sepakat soal keren karena di mataku peneliti atau orang yang meneliti itu keren, nggak tahu, keren aja gitu loh. Terus ada yang bilang akademik, mencari tahu nih jadi highlight ya di jawaban soal peneliti atau penelitian. Nah, mungkin jawaban soal mencari tahu ini akan bisa diobrolin lebih lanjut di sesi-sesi selanjutnya ya Kak Orvi. Iya, betul. Oke. Terima Kayak kasih teman-teman yang Ebi. sudah jawab ya by the way.
Oh iya, makasih banyak banget teman-teman yang sudah menjawab. Jawabannya aku kayaknya banyak yang relate juga. Ada yang bilang kaku, ada yang akademik, tuh kan kayak kedengarannya tuh eksklusif gitu. Nah, tadi juga Kak Ebi udah ngejelasin ya tentang penelitian itu emang kelihatannya kayak capek gitu. Terus tapi ada yang bilang keren karena emang di bayangan kita semua tuh kayak penelitian tuh wah keren nih penelitian kayak penelitian itu eksklusif gitu loh. Nah, hampir semua kita mungkin pernah berpikir bahwasanya penelitian itu tuh seperti yang tadi kita tulis-tuliskan itu. Nah, mengapa kita berkumpul hari ini? Nah, supaya kita tahu bahwasanya penelitian itu supaya kita bisa retas nih. Kita nggak mikir lagi kalau penelitian itu ranah eksklusif aja, tapi sesuatu yang bisa dimulai oleh siapapun gitu. Termasuk perempuan muda. Nah, karena sejatinya penelitian itu kan bukan hanya tadi yang kayak aku bilang ya, ada data, angka, tabel aja, tapi ternyata di dalam penelitian itu juga ada kisah, pengalaman yang dikandung dari penelitian itu sendiri. Yay. Oke. Nah, oh iya aku tadi lupa banget di awal memperkenalkan diri aku juga sebagai moderator pada siang hari ini. Nah, selanjutnya kita bakal kenalan nih sama narasumber dalam diseminasi buku panduan meneliti bersama perempuan muda. Dalam 90 menit ke depan kita akan ada 3 sesi utama. Yang pertama itu ada presentasi panduannya, disambut panel diskusi, dan nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Oke, nah pertama kita akan kenalan dulu ya sama narasumber untuk presentasi dan panel diskusi hari ini. Oke, sekarang aku mau langsung tunjuk aja nih. Kak Anissa bisa silakan memperkenalkan dirinya dan setelah nanti memperkenalkan diri bisa langsung tunjuk siapa yang akan memperkenalkan diri selanjutnya. Silakan Kak. Terima kasih, Orvi. Halo teman-teman, aku Anissa, aku yang memimpin proyek ini. Aku sekarang tinggal di Melbourne. Terima kasih, aku lempar selanjutnya ke Vela. Silakan, Vela. Oke, halo teman-teman semua. Semoga suara saya terdengar. Selamat siang. Perkenalkan nama aku Vela. Aku dari Jogja. Aku salah satu penulis juga di dalam buku panduan meneliti bersama perempuan muda ini. Dan aku berharap sih semoga sesi kita selama 1,5 jam ke depan itu bisa jadi sesi sharing bareng, gak cuma hanya dari kami penulis, tapi juga dari teman-teman di sini yang pengen bercerita atau sharing. Semoga bisa terfasilitasi di dalam forum diskusi ini. Terima kasih. Aku akan lempar ke Kak Atun. Halo semuanya, aku dengar ya. Oke, aku Fitri Atunisa, biasa dipanggil Atun. Aku salah satu kolaborator penelitian dan juga pembuat buku panduan meneliti bersama perempuan muda. Aku dari Bekasi, jadi kalau Bang Dung dari Bekasi, ayo kita main. Oke, aku akan lempar ke Kak R. Halo semuanya, makasih Kak Atun. Salam kenal teman-teman. Nama aku Riza, cuman aku biasa dipanggil dari inisial depan doang. Jadi R pakai pronunciation-nya bahasa Indonesia. Aku asalnya dari Surabaya, tapi sekarang aku ada di Jogja juga. Salam kenal teman-teman semuanya. Aku mau tunjuk Kak Umi selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Umi, salah satu kolaborator dan penulis buku meneliti bersama perempuan muda. Kebetulan aku dari Lombok, teman-teman. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya mungkin aku pengen lempar ke Kak Ika aja deh. Halo, selamat siang teman-teman. Aku Ika, seorang pekerja seni dari Jakarta. Di dalam proyek ini, aku mendapat kepercayaan untuk mendesain buku panduannya. Terima kasih. Sekarang aku Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bill. Sehari-hari bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Perlindungan Anak. Di booklet kali ini saya bersama Kak Anissa jadi editor yang buat jadi mata baru gitu ya dari teman-teman untuk menulis ulang itu. Oke, itu aja sih mungkin dariku. Aku kembalikan lagi ke Orvi dan Ebi.
Yeay, tepuk tangan semuanya buat Kak Anissa, Kak Ika, Kak Atun, Kak Vela, Kak Umi, Kak R, Kak Bill, dan semuanya. Untuk aku juga boleh ya, untuk Kak Ebi juga. Yeay, boleh tepuk tangan live, boleh tepuk tangan lewat reaction juga boleh. Oke, keren banget semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi presentasi, aku ingin memperkenalkan secara general aja tentang buku panduan diseminasi peneliti bersama perempuan muda ini. Nah, sebenarnya awalnya tuh kenapa bisa ada buku ini? Sebelumnya kita pernah penelitian bareng Kak Anissa dari tahun 2024 lalu, itu tentang kewarganegaraan digital ya, tapi itu ada hubungannya dengan perempuan muda. Nah, dari penelitian ini Kak Anissa bareng kita 6 kolaborator perempuan muda di 3 wilayah di Indonesia meliputi Jakarta, Jogja, dan Lombok. Itu ada aku, Ebi, Kak Atun, Kak Vela, R, dan Umi mengerjakan buku ini bareng-bareng. Nah, kemudian kami berharap dari buku ini bahwa buku ini bisa menjadi referensi bagi siapapun yang ingin merangkul perempuan muda sebagai rekan atau sebagai kawan dalam penelitian, membangun budaya penelitian yang lebih inklusif dan bisa mendorong perubahan sosial yang bermakna. Gitu. Oke. Untuk lebih lengkapnya lagi, chapter-chapternya tentang lebih detail apa sih yang dibahas dalam buku panduan ini, teman-teman pasti udah penasaran banget. Nah, sekarang aku langsung aja panggil Ebi untuk mendampingi proses presentasi. Silakan Ebi. Oke, terima kasih Orvi. Aku mau recheck lagi apakah suaraku terdengar cukup jelas sekarang. Jelas, Oke. jelas. Oke, terima kasih Orvi. Sebelum kita beralih ke sesi presentasi isi panduan dari buku ini, aku mau mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Link daftar hadir yang sudah Kabil cantumkan di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa isi, nyambi isi sambil dengerin presentasi yang akan disampaikan oleh KR dan Kak Ika. Halo KR dan Kak Ika, apakah sudah ada di ruangan? Sudah. Hai, oke. Sebelum kita ngebahas, kita akan membedah menjadi 2 dari sesi ini. Yang pertama, aku akan membahas soal apa sih background dari penelitian ini. Dan yang kedua, aku selain background penelitian, aku juga akan bertanya kepada R terkait apa sih isi-isi yang ada di dalam buku ini. Kayak snippets-nya aja. Karena pasti teman-teman kepo, pengen tahu isi dari buklet ini apa aja. Tapi di sisi lain, mereka kayaknya pengen baca langsung gitu loh. Tapi aku pengen nanya langsung sebagai salah satu kolaborator penulis dari buklet ini. Dan yang kedua adalah aku akan ngepoin Kak Ika soal desain dari buklet ini. Mungkin teman-teman kayak udah pernah lihat gitu kan di Instagram seliweran soal buklet kita kayak wow, sangat-sangat menarik, tidak seperti buku ya. Biasanya aku kalau nulis skripsi itu buku rujukannya kayak desainnya itu menyenangkan gitu. Tapi pas baca buklet ini lebih menyenangkan lagi gitu desainnya. Nanti akan kita kupas satu-satu guys. Oke. Mungkin langsung aja aku akan bertanya ke R terlebih dahulu. Tadi R sudah sempat melihatkan beberapa jawaban dari peserta ketika mendengar kata meneliti atau penelitian. Ada yang bilang akademik, keren, terus juga mencari tahu, dan ada banyak jawaban dari teman-teman peserta gitu. Dan aku mau bertanya kepada R gitu. Sebenarnya background dari penelitian ini apa sih secara garis besar, dan kenapa sih kita tuh penting banget melibatkan perempuan muda dalam penelitian gitu. Dan mungkin nanti R juga bisa menjelaskan secara general atau menjelaskan lebih dalam mengenai bagian-bagian dari setiap isi dari buku panduan meneliti bersama perempuan muda. Silakan R. Thank you Ebi buat pertanyaannya, dan terima kasih juga ke teman-teman yang udah hadir. Hari ini aku mau menjelaskan, tapi mungkin kalau menjelaskan jadi agak terlalu seram dikit ya. Jadi mungkin aku mau cerita aja gitu soal ada apa sih di dalam buku kami, tapi ini mungkin uraian yang nggak
teman-teman baca dalam buku. Jadi hopefully bisa menyenangkan uraian dari aku. Dan ini susunannya itu juga aku susun bersama teman-teman kolaborator yang lain, Atun, Ebi, Orvi, R, Umi, Vela. Cuman di sini aku hanya mewakili aja ya teman-teman. Hal pertama yang aku mau diskusikan bersama di sini adalah pertanyaan ini. Benarkah hanya itu cara kita untuk menulis dan juga meneliti? Teman-teman bisa dilihat di sini ya, di sebelah kanan layar ini, aku udah taruh juga daftar isi dan juga panduan yang urutannya sebagian besar itu ketika kami menyusun, kami mempertimbangkan dan mengusahakan kenyamanan serta kalau bisa kita putar perspektif para pembaca melalui keruntutan dan juga alur bacanya. Nah, hal yang menarik adalah aku merasa dalam prosesnya kita juga membongkar budaya formalitas dalam penelitian. Kita sadar kalau misalnya kita tuh punya satu standar ya, satu kaidah gitu soal menulis, soal meneliti, tapi apakah benar kita masih harus terus membudayakan satu standar itu? Kita juga tahu kalau misalnya tata bahasanya, pemilihan kata, struktur kalimat, semantiknya, atau mungkin isi dari bahasa, isi dari sebuah bab, dari sebuah panduan, gimana bab itu disusun, itu tuh biasanya tuh kita punya satu referensi gitu. Tentunya mereka satu referensi ini, satu kaidah ini tentunya memiliki manfaat dan juga membantu ya ketika kita memulai untuk menulis, memulai untuk meneliti. Tapi terkadang juga ketika kita terlalu terpaku sama satu standar itu tadi, kita tuh juga membatasi kreativitas kita, kreativitas untuk menulis atau meneliti dan menyusun tata bahasa ataupun bentuk substansi lain yang mungkin sebenarnya lebih dibutuhkan oleh subjek-subjek yang akan kita teliti gitu. Dalam konteks ini, di panduan kami, kita mencoba untuk mengkontekstualisasikan dengan gimana perempuan muda itu berkomunikasi. Dan cerita lucunya, aku juga dalam proses penulisan ini sempat disemprot ya, nggak ada yang bercanda. Agak hiperbola. Diingetin lah sama Kak Anissa soal, coba deh kamu pilih cari lagi kata-kata yang emang kamu gunakan sehari-hari. Jadi di prosesnya itu benar-benar kritis dan juga kreatif teman-teman. Ada banyak hal yang harus aku learn lagi, unlearn bahkan atau relearn. Jadi kita bersama itu bareng-bareng kemarin mencoba untuk membongkar budaya-budaya yang udah ada. Contohnya yang menarik menurut aku bisa teman-teman lihat di sini. Ini kalau misalnya kalian buka di buku, kalau nggak salah ada di halaman 6, semoga aku tidak salah. Kalau salah cemiu ya teman-teman. Kita menggunakan formatnya itu nggak pakai pendahuluan. Kalau buku atau panduan kan biasanya dibuka dengan itu ya. Kita pakai surat cinta bahasannya. Aku nggak tahu menurut kalian gimana, tapi intensi penulis saat pertama kali ngasih ini, itu tuh kita mencoba untuk kasih first impression bahwa kami ingin berkomunikasi sama kalian. Dan itu juga proses penelitian yang coba Kak Anissa ekspor ketika sama kami. Dan itu menarik banget ya, kita meninggalkan format-format formal seperti buku pada umumnya, tapi kita juga tetap memilih bahasa yang bisa dipahami oleh golongan ataupun generasi lainnya. Pikiran personalku, one take-ku untuk masalah ini mau menyampaikan bahwa ternyata nggak semua kaidah literatur yang udah ada itu cocok sama budaya baca generasi atau bahkan masyarakat kita hari ini. Karena ketika aku menyusun ini, kemudian aku baca lagi, aku coba tanya ke teman-temanku untuk baca, tulisan surat cinta ini jauh lebih mengundang kita untuk lanjut baca bab-bab yang selanjutnya. Jadi kita mencoba untuk menunjukkan tata cara untuk menghentikan penempatan subjek sama objek itu sangat bergantung juga loh dari cara subjek penelitian kalian, peneliti kalian, co-researcher, mengakrabkan diri dengan para subjek-subjek yang lainnya juga. Jadi itu yang kami mulai di awal-awal. Bagian menarik lainnya soal substansi dari buku, kita nggak menggunakan format baku ya teman-teman, bisa dilihat di daftar isi tadi, mungkin aku agak scroll ke atas lagi ya. Nggak ada kata bab, nggak ada kata pembukaan, definisi, segala macam kan di buku kita. Kita pakai metode dan bentuk-bentuk yang lebih unik, dan sebenarnya gambaran besarnya adalah kita tuh mau bikin kalian ngerasain panduan ini bukan sebagai literatur aja, tapi beneran sebuah petualangan gitu. Karena kalau misalnya literatur itu kan kita sangat hidup di dalam teori jadinya, padahal masih banyak aspek-aspek lain yang memanusiakan kita. Dan pertama tujuannya adalah untuk mengurangi kelelahan membaca, dan yang kedua supaya kita tidak bosan itu visualisasinya coba kita kulik-kulik lagi gimana ya caranya untuk nggak ngebentuk format buku yang bikin kita tuh ngerasain bosen, capek gitu.
Nah, makanya bentuk kemasannya itu agak mirip sama permainan papan gitu ya, board games yang kita pernah tahu, mungkin kayak Monopoly dan sebagainya. Makanya kita mencoba untuk ngajak kalian main bareng nih gitu. Terus aku juga, oh maaf, sebelumnya aku mau ngasih konteks bahwa buku bagian ini bisa kalian lihat nantinya di halaman 27 dan 28. Kita bakal happy banget kalau misalnya kalian juga mungkin mencetak bukunya terus malah nyentang dan menemukan keseruan dari melakukan upaya-upaya non digital juga gitu ya. Kemudian hal kedua untuk bisa kita diskusikan bareng, aku mau ngomongin soal alur berpikir dan juga perspektif. Format ini juga menurutku lumayan unik di mana kita memulai panduan dengan perkenalan identitas dan juga prinsip atau nilai-nilai. Nah, ada 3 bagian yang bagi aku itu kental sekali ya dengan bagaimana kita mencoba untuk ngasih tahu kalian buku ini tuh ada alur berpikir dan perspektifnya. Gunanya untuk apa? Teman-teman kita sadar kalau misalnya membangun perspektif itu emang bukan proses yang cepat dan juga mudah ya. Bahkan aku yakin teman-teman kolaborator di sini tuh belum hatam gitu soal gimana sih caranya punya perspektif yang inklusif untuk teman-teman perempuan muda dan juga golongan ataupun bagian-bagian yang lainnya. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomong medium untuk merubah perspektif itu dari literatur. Nggak semudah film ataupun media bergerak lainnya. Aku merasa bahwa buku itu punya keterbatasan. Dan upaya kita untuk bisa mengatasi keterbatasannya itu dengan memberikan uraian soal prinsip dasar ini tadi. Jadi uraian prinsip dasar ini sebenarnya aku membayangkan bahwa mereka tuh bisa jadi panduan kalian untuk berimajinasi gitu. Mereka tuh semacam fiksi yang bisa ngebantu kalian untuk muter lagi perspektif dari yang awalnya kalian baca itu sebagai, misalnya aku baca buku awalnya mau jadi R gitu. Tapi sebenarnya yang aku baca ini kan nggak hanya tentang aku gitu. Ada orang-orang lain dalam penelitian, dalam sebuah tulisan yang juga harus aku pikirkan gimana caranya sih mereka berpikir gitu supaya aku bisa punya, kalau di bahasanku selanjutnya, aksi dan reaksi yang juga lebih sesuai. Jadi panduan ini menjadi bukti bahwa ada kok tata cara untuk dapat menyelenggarakan penelitian yang membersamai subjek, dan itu benar-benar dimulai dengan upaya-upaya sederhana dari diri kita sendiri. Kemudian kenapa itu jadi penting? Aku baru aja baca beberapa buku soal identitas sosial, kemudian soal perspektif, dan bahwa kita sebagai manusia itu punya 2 hal utama ya. Yang pertama, kita punya identitas yang merupakan jati diri yang diperlukan seseorang untuk dapat berinteraksi sama orang yang lainnya. Dan identitas ini sebenarnya bisa kita identifikasi dari kesamaan dan juga perbedaan. Kemudian dari kita punya sinyal, oh aku tuh bedanya di sini, samanya di sini. Kita jadi punya, kepala kita tuh jadi bisa memproses itu untuk membuat kita merasa diterima atau kita merasa ditolak. Dalam sebuah proses penelitian menurut aku dan juga mungkin teman-teman kolaborator di sini, proses diterima itu jadi perasaan yang penting gitu ya teman-teman, karena itu bisa memudahkan kita untuk menyelenggarakan penelitian yang lebih partisipatif. Makanya perspektif itu jadi penting karena dari perspektif ini tadi, kalau misalnya kita udah punya pembacaan dan identifikasi bentuk interaksi yang sifatnya aksi dan reaksi tadi, kita jadi tahu kira-kira yang mana sih yang perlu kita ambil gitu. Aku harus berinteraksi sama Ebi kayak gimana ya? Aku harus berinteraksi sama Orvi seperti apa ya? Itu caranya tuh akan sangat berbeda. Dengan interaksi dan juga aksi reaksi yang sangat dipersonalisasi untuk masing-masing orang, penelitian itu jadi nggak semata-mata terasa menjadi sebuah metode, tapi juga sebuah proses interaksi nyata antara subjek-subjek penelitian tersebut. Karenanya di bagian isi ini tadi di halaman 9 sampai 21, harapan kami teman-teman bisa menyemayamkan diri gitu di subbab itu untuk memposisikan nggak hanya sebagai teman-teman sendiri aja, tapi juga sebagai orang-orang yang lainnya gitu. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya mau aku bahas adalah tentang buku itu adalah teman, atau mungkin dalam konteks ini panduan itu adalah teman gitu ya. Perspektif tadi sebetulnya turunannya ketika kalian menjadi bagian dari sebuah penelitian itu adalah untuk kalian bisa mengenali
sebetulnya dua arah sih teman-teman, nggak hanya mengenali subjek aja, atau misal kalau kalian jadi subjek penelitian, berarti nggak hanya tentang memahami, mengenali penelitinya aja. Karena dari pengenalan dan juga pemahaman tadi, kita tuh bisa punya gambaran, imajinasi soal inklusivitas yang lebih nyata gitu. Nggak hanya, oh iya kalau inklusif itu ada semua bagian orang ya, nggak hanya kayak gitu, tapi benar-benar turun ke perbuatan-perbuatannya. Dari inklusivitas kita belajar bahwa ada begitu banyak interseksi ya, nggak hanya orang-orang di dunia ini tuh nggak cuma satu. Dan aku mau ngingetin juga, aku yakin teman-teman kolaborator akan mengatakan hal yang sama, bahwa apa yang kita tulis dalam bagian halaman 12 tentang memahami perempuan muda di Indonesia, itu kan kita menguraikan tuh ada siapa aja sih interseksionalitasnya, itu hanya yang kita tahu ya teman-teman. Ada begitu banyak lagi, kita nggak bisa merangkum keberagaman manusia yang begitu kompleks dengan satu panduan ini. Jadi kalau kalian nggak ada di situ, itu bukan artinya kalian bukan bagian dari perempuan muda atau siapapun yang tertulis di situ gitu. Tapi we just cannot, kita cuma nggak bisa untuk merangkum semua itu. Dan dengan kita bisa tahu bahwa ada interseksionalitas di dalam hidup kita, ada kompleksitas di dalam kehidupan kita tuh bisa membangun ruang aman, karena kita jadi bisa ngebayangin, oh ruang aman itu nggak sesederhana kita udah punya tata cara untuk tidak memotong orang ya, tapi benar-benar mencoba untuk mengendalikan diri saat kita berbicara dan sebagainya. Itu benar-benar kita tuangin dalam bagian-bagian di buku kita. Hopefully dari buku ini kita bisa menciptakan penelitian partisipatif, baik ketika kalian sedang dalam proses penelitian partisipatifnya atau ketika kalian akan membuat. Karena aku yakin ini banyak perempuan muda juga yang mungkin masih, semoga ada yang masih SMA, masih belum kuliah, kepikiran untuk meneliti. Kita harapannya kalian bisa punya semangat untuk itu gitu. Kalian bisa lihat di sini cara-cara kita untuk memberitahukan ke kalian bahwa kita itu mau bikin panduan ini nggak cuma sebagai literatur, tapi juga sebagai teman kalian kalau nanti meneliti, dengan kita tuh kasih catatan kecil gitu. Kalau real life mungkin kayak sticky notes yang kita tempel di buku kita, kalau guys ini tulisan kita yang bagian kamu tuh ini gitu. Kita juga ngasih kalian beberapa mekanisme layanan pendampingan dan konseling, karena kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan penelitian itu bisa dihindari ya teman-teman. Dan salah satunya kita harus berani untuk datang reach out ke orang-orang tertentu, ngasih tahu atau mungkin menceritakan, berbagi soal apa sih yang kendalanya dalam penelitian itu gitu. Nah, di buku ini kita kasih beberapa sumber yang kita punya gitu untuk kalian lihat. Dan kalau misalnya kalian ngerasa satu arah, kita mencoba untuk membuktikan bahwa panduan kita ini bisa dua arah. Begitu juga panduan-panduan lain yang kedepannya teman-teman mungkin akan buat gitu ya, dengan memberikan QR code feedback. Hopefully kalau misalnya emang ada yang bisa diperbaiki, teman-teman bisa banget untuk masukin, karena formnya juga masih dibuka. Dan mungkin itu dari pemaparan aku soal chapternya. Aku memang sengaja nggak kasih semuanya di sini supaya nggak terlalu membosankan. Teman-teman bisa banget lihat bukunya langsung. Ini semua pembicaranya pada pakai QR, teman-teman langsung bisa di screenshot aja. Dan aku mau nyampein di akhir bahwa inklusivitas itu hampir selalu diawali melalui inisiatif kecil dalam sebuah interaksi dan juga partisipasi. Langkah itu benar-benar bisa dimulai dari diri teman-teman sendiri. Dan mari bersama kita ciptakan penelitian yang inklusif dan juga partisipatif. Kalian bisa cari tahu salah satunya lewat buku kita. Itu aja dari aku. Semoga aku nggak overtime. Maaf banget kalau overtime teman-teman, dan terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Ebi. Oke, terima kasih Tepuk tangan sekali lagi untuk Boleh bisa tepuk tangan pakai reaction atau tepuk tangan langsung. Penjelasannya cukup jelas. Tadi bilang nggak menjelaskan tapi bercerita. Bisa dirasakan bareng-bareng teman-teman bahwa tadi yang sudah dimention sama ini nggak cuma sekedar buku panduan aja, tapi bisa jadi teman ya, karena kita kayak open, kita selalu membuka gitu untuk usulan-usulan dan masukan dari teman-teman agar buku panduan ini bisa terus relate gitu untuk perempuan muda yang lain dan terus-terusan relate gitu. Selanjutnya, makasih sekali lagi untuk atas penjelasannya. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke KIK untuk menceritakan soal proses desain yang sangat menarik ini, aku tak bosan-bosan mengingatkan teman-teman peserta untuk mengisi daftar hadir, yang mana linknya akan di-share oleh admin di kolom chat. Teman-teman jangan lupa untuk isi daftar hadirnya, dan
Teman-teman bisa take a notes apa yang sudah ceritakan tadi, apa yang akan Kak Ika ceritakan tadi, dan rekan-rekan kolaborator ceritakan nanti, karena di ujung nanti kita punya sesuatu yang menyenangkan untuk teman-teman gitu. Ada hadiah kecil-kecilan untuk teman-teman peserta yang antusias mengikuti diseminasi ini sampai awal. KR jangan di spoiler, tolong. Enggak spoiler, dia beneran ngasih tahu gitu. Tapi lebih dari itu teman-teman. Jadi tolong take notes dan lihat terus ya acara diseminasi kita pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja beralih ke Kak Ika. Halo Kak Ika. Oke, seperti yang sudah aku bicarakan di awal bahwa buku panduan teman-teman Hai Ebi. yang teman-teman sudah lihat gitu di Instagram atau tadi KR sempat nunjukin dikit, dan bahkan background yang kita semua pakai ini ada salah satu cerita di baliknya gitu. Jadi nggak cuma lucu aja, nggak cuma cutesy aja dilihat, tapi ada makna dan cerita di balik desain, di balik lembar, setiap lembar yang terbentuk di buku panduan kita kali ini. Dan Kak Ika akan menjelaskan proses pembuatan itu. Silakan Kak Ika. Oke, thank you. Suaraku kedengaran jelas nggak teman-teman? Oke, ini judulnya bahkan bersama peneliti membuat desain buku panduan bersama peneliti muda. Aku diajakin untuk mengerjakan desain buku ini. Tadi aku senang banget sih Ar sudah memulai dengan percakapan mengenai ini mungkin tidak terasa seperti buku panduan seperti biasanya, karena sebenarnya aku pun waktu pertama kali melihat dan membaca mengenai materinya, aku tuh di kepala aku sebenarnya malah buku panduan, bahwa ini buku panduannya tuh memang tidak terlalu buat aku pikirin banget, jadi aku kayak pengen nangkep apa sih sebenarnya buku ini tentang apa gitu. Makanya kemudian aku mengajukan konsep besar buku ini gitu, yang aku namakan Perempuan Itu. Aku menulis karena dalam praktek penelitian, peran perempuan muda seringkali tidak dilihat sebagai sesosok manusia atau perempuan yang utuh. Dianggap masih muda, jadi tidak tahu apa-apa atau tak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni baik sebagai periset maupun kolaboratornya. Sehingga hanya dianggap penting dengan berbagai syarat, dan kemudian diambil sesuatu dari dalam diri mereka yang dianggap layak untuk terlibat dalam sebuah proyek penelitian. Nah, dengan take out itu, kemudian aku come up dengan dua pendekatan nih untuk pembuatan visualnya. Yang pertama, aku sendiri sebagai seorang seniman visual, aku tentunya sering dapat permintaan untuk membuat sebuah desain gitu kan. Tapi kali ini setelah aku sempat meeting sama teman-teman juga di Jakarta, aku kemudian terpikir untuk membuat sebuah pendekatan pembuatan visual yang berbeda, di mana aku kemudian ingin mengajak juga mereka yang mengisi di bagian teks bukunya gitu kan, para teman-teman peneliti ini, aku rasa bahwa aku bisa kok kayaknya juga berkolaborasi sama mereka dalam juga pembuatan desain visualnya. Jadi artinya aku juga tidak sendirian dan tidak ada jarak itu sebenarnya kan dari aku sebagai pembuat visual, kan aku nggak bikin bukunya gitu. Aku pengen ngajak teman-teman peneliti yang bikin bukunya tuh untuk juga menerjemahkan si buku ini dulu gitu dalam konteks kolase, karya kolase gitu ceritanya. Kemudian kami membuat workshop kolase nih sebelum ini kita mulai gitu. Sebelum aku membuat desainnya, terus kami workshop kolase bareng teman-teman peneliti. Aku ajak untuk membuat satu karya kolase berjudul Aku Perempuan Muda. Nah, dari karya-karya kolase ini kemudian yang aku melihat sosok-sosok yang mereka bangun di dalam karya kolasenya menjadi dasar visual utama dalam sebuah gaya desain yang aku gunakan di buku ini. Kemudian yang kedua, perasaan dan pesan yang aku tangkap dari pembacaan aku akan materi buku, di mana ada satu benang merah yang sangat kuat di dalamnya tentang saling jaga, melindungi dan melengkapi, serta menciptakan ruang yang aman bagi para perempuan muda dalam proyek penelitian. Jadi aku berangkat dari dua hal itu. Nah, ini kemudian yang membuat aku come up dengan ini karya-karya kolase para teman-teman peneliti yang kemudian aku olah juga dengan kolase aku gitu ya. Nah, ini referensi yang aku kasih lihat ke Anissa waktu itu untuk
bikin sosok-sosok yang ada di dalam yang teman-teman lihat di dalam buku panduannya. Ada sosok-sosok yang seperti ini gitu kan. Nah, kenapa kemudian aku bikin sosok-sosok itu gitu kan. Nah, sebelumnya mau kasih lihat juga dulu. Jadi ini adalah referensi warna desain yang menjadi panduan aku dalam membuat keseluruhan warna desainnya. Jadi ada sebuah karya kolase juga di website ya, Critical Girlhood Studies. Ya. Desainnya adalah mengacu ke warna ya, karena memang sudah ada referensi warna desainnya teman-teman. Nah, untuk konsep gaya visualnya, aku tuh terinspirasi dari booklet fashion tahun 70-an yang menjadi sumber visual kolase dalam buku. Jadi waktu itu aku kayak mau ngumpulin, aku mau menggunakan gambar visual apa nih untuk si kolasenya yang aku gunakan untuk bukunya. Nah, aku mendapatkan buku-buku fashion lama ini. Nah, aku jadi kepikiran, oh iya ya, kayaknya kalau aku bikin si buku panduannya itu feel-nya kayak buklet fashion, kayaknya menarik banget. Jadi kan ada, kalau ngomongin fashion kan macam-macam tuh, ada yang dari proses bikin bajunya, kayak mode blad, kayak modenya, mode-mode desain bajunya, gitu kan, yang memperagakan bajunya, gitu. Selain itu, yang juga nggak kalah penting, aku melihat bahwa fashion adalah salah satu medium yang digunakan oleh perempuan muda dalam mengekspresikan diri mereka sehari-hari. Karena fashion buat aku akan selalu, bagi perempuan itu akan selalu politis, baik disadari maupun tidak. Makanya aku merasa bahwa, oh pas banget nih kayaknya kalau aku menggunakan si fashion ini sebagai kayak main visual style-nya untuk keseluruhan buku panduannya. Gitu ya teman-teman. Nah ini dari kolase aku yang pernah aku bikin juga, yang aku share referensinya bikinnya kayak gini nanti, ini aku ngebayanginnya. Untuk si sampul depan sama di bagian siapapnya gitu ya. Nah ini yang kemudian aku buat bersama dengan desainer aku dan juga setelah merespon dari karya kolase teman-teman peneliti. Ini adalah yang di cover depan dan di cover belakangnya, gitu ya. Nah ini untuk beberapa halaman di dalam. In total aku bikin 10 karya kolase yang kemudian di-treat untuk digunakan di halaman-halamannya. Jadi ini juga untuk halaman belakang. Nah, untuk halaman checklistnya, ini juga menarik banget sih eksperimennya menurut aku, karena aku suka art journaling, dan aku familiar dengan konsep memopad, tapi dalam konteks art journaling. Jadi waktu kemudian diminta untuk, atau gimana kita bisa bikin halaman checklist kesiapan yang gitu kan, interaktif in a way gitu. Aku langsung berpikir, oke, kalau formatnya memopad gitu, kayaknya seru ya, jadi orang bisa isi sendiri. Makanya kemudian kami mendesain yang kayak gini. Jadi ada kolom yang bisa dicentang gitu. Pendekatan visual ini berfungsi seperti memopad, di mana pembaca bisa mengisi sendiri dengan mencentang kolom di bagian di dalam sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam teks. Jadi teman-teman kemudian kalau mau misalnya kayak ini kayak dicentang gitu, sebenarnya bisa. Aku ngebayangin lebih kayak, oh ini di print kali ya, betul sudah dicentang ngendiri gitu. Tapi aku ngebayangin kayak gitu formatnya. Termasuk juga yang kemudian untuk halaman yang permainan tentang seberapa afirmatif dan inklusif penelitian kamu dalam melibatkan perempuan muda. Nah, bedanya dengan halaman yang tadi, walaupun dia sama-sama dengan konsepnya mirip, yaitu kayak ada yang dicentang juga, tapi bedanya kalau yang ini, aku menggunakan kayak layoutnya tuh sebenarnya karena ada tanda panahnya, dia tuh kayak langkah satu, kalau udah langkah satunya oke, terus ke checkpoint yang kedua, yang ketiga tuh plus juga beberapa siluet dari gambar yang aku ambil dari buku tadi gitu. Terus kesimpulannya kalau buat aku, di dalam buku panduan ini yang bisa ditangkap jelas dan kuat adalah bagaimana para perempuan muda saling melengkapi dan menguatkan dalam berbagai posisi yang mereka ambil dalam sebuah proyek penelitian. Sosok-sosok mereka menjadi utuh karena adanya sosok perempuan lain di dalam praktek penelitian yang akan membantu, mendukung, dan menciptakan ruang aman buat berdaya bersama di dalamnya. Gitu teman-teman. Jadi itu yang menjadikan ide ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Ika. Yeay. Ternyata dari desain yang sangat-sangat cutesy yang teman-teman lihat itu beneran menyimpan banyak sekali makna, dan selama prosesnya juga menurutku itu sangat-sangat meaningful banget, karena dari kolase-kolase yang kita buat, aku, Orvi, Umi, Atun, Vela, itu benar-benar kolase yang sangat personal ya. Buatku pribadi gitu, selama proses aku membuat kolase dan pertanyaan pemantik yang Kak Ika berikan untuk membuat kolase ini benar-benar bikin aku ngerasa bahwa proses pembuatan buku panduan ini nggak cuma kayak ajang akademik aja gitu loh, bahwa buku panduan ini kita bikin, kita publikasikan, selesai gitu. Ternyata enggak. Selama prosesnya itu beneran kita sebagai perempuan muda tuh benar-benar dilibatkan dari cerita dan pengalaman-pengalamannya gitu. Terima kasih banget Kak Ika atas desainnya yang sangat cutesy dan mindful abis gitu. Lucu. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Ika dan jelas sekali bahwa panduan ini bukan cuma sekedar manual book aja, tapi catatan kolaborasi yang sangat-sangat bermakna ya untuk kita semua. Dan kita mungkin akan lebih menggali lebih dalam terkait isi dari buku panduan ini, yang mana cerita-ceritanya, bukan penjelasannya, cerita-ceritanya akan kita dengar dari Umi, dari Atun, dari Vela, dan akan dimoderatori oleh Orvi. Aku kembalikan ke Orvi. Yeay, aku nggak berhenti-berhenti ngelihat visual yang dibikin sama Kak Ika melotot terus karena keren banget. Dan aku juga ingin apresiasi keren banget tadi penyampaiannya. Kayak teman-teman juga udah kayak, wah ini bukunya keren banget gitu. Dari tadi apa yang disampaikan oleh chapter-chapternya terpampang jelas, terpampang nyata gitu ya. Nah, dari yang Kak Ika jelaskan juga tadi, bener banget. Dari visual-visual itu akhirnya kita ngerasa ngeliat buku tuh lebih lega gitu ya Kak. Kayak, aduh nggak berat lagi nih penelitian, udah kayak lebih asik, lebih mindful, lebih cutesy kalau kata Ebi ya. Nah, sekarang setelah tadi kita melihat visual dan isi buku panduannya, sekarang kita mulai membedah, mulai menggali lebih dalam lagi. Tapi supaya nggak serem, jangan pakai kata menjelaskan, ya ya. Jadi kita pakai kata bercerita, kita akan dengar cerita dari narasumber, serem juga ya kalau narasumber ya, dari Kak Vela, dari Kak Atun, dari Umi, dan dari Kak Anissa. Nah, kita pengen tahu kan, kenapa sih ya panduan ini menjadi penting? Nah, mengapa isu ini menjadi mendesak gitu? Apakah supaya perempuan muda itu lebih santai berpikir tentang penelitian atau bagaimana? Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita kulik. Dan pertanyaan pertama ini aku penasaran banget sebenarnya. Aku mau nanya ke Kak Atun. Kak Atun, kan biasanya ya perempuan muda itu sering banget di posisi yang timpang di dalam penelitian. Mau itu di kampus, di NGO, apalagi di lingkungan sosial secara umum gitu ya. Nah, menurut pengalamannya Kak Atun sendiri, gimana sih panduan ini akhirnya bisa jadi jawaban biar kita bisa ambil kendali atas cerita kita, atas data yang kita punya gitu Kak. Kembali merebut apa hak-hak yang kita punya dalam penelitian gitu Kak. Oke, Orvi, terima kasih. Betul banget sih Orvi kalau ngomongin orang muda atau orang muda ya. Kayaknya kita sering banget mendengar atau kita pun merasakan sebagai perempuan muda mempunyai pengalaman yang kok rasanya perempuan muda ketika dilibatkan itu tidak secara bermakna ya, atau hanya menjadi tokenisme, atau alih-alih dilibatkan tapi ternyata tetap disetir harusnya bagaimana gitu, maunya bagaimana dan bagusnya bagaimana dengan standar-standar yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Dan ini bukan hanya terjadi dalam penelitian sih menurutku gitu, dalam organisasi atau komunitas atau ruang-ruang lainnya, bahkan pekerjaan pun yang memang bisa jadi ya mereka-mereka yang mengklaim bahwa ini adalah ruang aman tuh kadang tidak aman itu kok gitu. Dan di buku, dalam proses pembuatan buku ini, dalam proses pembuatan panduan ini, kita benar-benar
merefleksikan gitu, karena sebelum kita buat kan kita benar-benar menuliskan ya apa aja sih yang kita rasakan sebagai perempuan muda ketika kita menjadi apa ya, menjadi orang-orang yang diteliti ataupun kita akan meneliti gitu. Kayak misal waktu itu kita membicarakan mengenai ruang aman aja itu lama banget gitu. Ruang aman yang maksud itu apa gitu. Kita sering banget dengar dalam forum ini adalah ruang aman, ini adalah ruang aman. Tapi ruang aman apa gitu? Tidak semua orang nyaman juga ya gitu, kayak ini ruang aman tapi aku masih takut nih untuk menceritakan sesuatu gitu. Atau dalam proses perbicaraan kita juga kadang ruang aman tuh bukan ruang aman untuk kegagalan gitu. Tidak disediakan tuh space untuk kegagalan, untuk ketidaktahuan, untuk perbedaan gitu. Kadang kita hanya membicarakan ruang aman kalau semisal ada teman kita yang menceritakan pengalamannya yang cukup sensitif, kita hanya kita bisa mendengarkan dan lain. Tapi kita tuh tidak ini nih, tidak apa ya, banyak juga forum-forum yang ngomongin kita ruang aman, tapi ketika kita tidak tahu, kita malah peneliti atau orang-orang fasilitatornya itu malah fokusnya itu ke orang-orang yang lebih tahu aja gitu. Nah, dalam penelitian ini kan tidak semua peneliti tahu nih bagaimana teman-teman yang mereka teliti gitu, atau bagaimana subjek-subjek ini, atau bagaimana kolaborator ini gitu. Pasti mereka berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda dan dari pengetahuan yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda gitu. Nah, mungkin aja ada teman-teman yang dalam hal ini dia tidak tahu gitu, dalam hal ini dia tahu gitu. Nah, kadang kita tuh terlalu fokus sama orang yang lebih tahu, orang yang lebih bisa, orang yang lebih menonjol gitu. Nah, apakah itu bisa dijadikan ruang amankah untuk mereka-mereka yang lain gitu? Nah, itu hal itu tuh sangat-sangat kita refleksikan gitu loh di dalam proses pembuatan buku ini gitu. Dan begitupun ketika proses-proses penelitian bareng Kanisa gitu. Kanisa nggak pernah menyetip kita harusnya seperti ini dengan standar yang seperti ini gitu. Kita benar-benar dibebaskan kayak kalian maunya bagaimana, kalian merasakan apa, kalian maunya buku ini menjadi apa gitu loh gitu. Dan aku sih senangnya ya dalam proses penelitian ini dan dalam proses pembuatan buku ini tuh kan kadang orang muda itu harus membuktikan sesuatu yang mana sesuatu itu harus adalah pencapaian dan keberhasilan gitu, baru kita tuh dipertimbangkan untuk dilibatkan gitu. Beda ketika dalam proses penelitian Bang Kanisa atau dalam proses pembuatan buku ini. Aku rasa aku tuh sempat merasa kecil nih karena aku tidak memiliki pengalaman dalam penelitian yang luar biasa teman-teman yang lain gitu, kolaborator yang lain. Tapi aku juga tidak dalam forum itu aku tidak merasakan aku kecil juga gitu, karena mereka benar-benar mendengarkan, mereka benar-benar uh, apa aku merasa ruang aman itu benar-benar ruang aman yang nggak apa-apa kalau aku nggak tahu, nggak apa-apa kalau aku gagal, atau nggak apa-apa kalau aku tidak harus membuktikan sesuatu yang bentuknya pencapaian atau keberhasilan sesuatu gitu loh, yang tentunya dengan standar-standar mereka itu gitu. Nah, kalau misalkan buku ini tuh bisa nggak sih merebut kembali agensi perempuan muda dalam proses penelitian? Tentu bisa sih kalau menurutku gitu. Karena yang tadi sudah dijelaskan gitu, ada beberapa dalam buku ini kayak misalnya di prinsip dasarnya itu bagaimana, terus juga dalam bermain itu kan ada dua nih, ada sesi bermain itu, ada checklist kesiapan kamu untuk melakukan penelitian, dan juga ada seberapa afirmatif kamu dan inklusif kamu sebagai peneliti untuk meneliti teman-teman muda ini gitu, atau teman-teman perempuan muda ini gitu. Di situ benar-benar nih kayak semisal mungkin aku yang tidak memiliki pengalaman dalam penelitian ketika ingin meneliti teman-teman muda atau perempuan muda khususnya, itu bagaimana sih? Nah, ini bisa buku ini bisa sangat bisa menjadi acuan walaupun memang bisa juga dikembangkan. Tapi ketika aku menjadi orang yang akan diteliti, tapi aku juga nggak tahu sebenarnya orang yang diteliti itu uh, mempunyai hak apa sih gitu kan. Kadang itu ya, kita kadang menjadi objek penelitian itu kadang kita nggak tahu ini penelitian tentang apa. Kadang kita hanya ditanya atau mengisi kuesioner tanpa dikasih tahu kamu boleh apa, nanti ini hasilnya bagaimana gitu. Itu kan jarang dikasih tahu. Nah, dalam buku ini juga dikasih tahu nih, kita sebagai orang yang akan diteliti, kita boleh menanyakan hal apa aja sih, atau batasan-batasannya bagaimana sih gitu. Nah, di buku ini tuh sangat-sangat uh, upaya-upaya kita untuk merebut kembali agensi kita sebagai orang yang akan diteliti gitu. Tapi kita juga mengingatkan kalau untuk teman-teman yang akan meneliti, teman-teman perlu ingat juga loh gitu tentang hal-hal yang mungkin teman-teman kadang lupa gitu. Nah, ini kita ingatkan juga di buku ini. Jadi sangat sangat menurutku forum ini atau proses-proses aku membuat buku panduan meneliti dan pengalamanku dalam yang menjadi kolaborator ke Anissa dalam penelitiannya itu sangat-sangat luar biasa, dan
menurutku sangat merepresentasikan ruang aman yang sesungguhnya gitu, yang aku nggak dapet nih ya di forum manapun gitu. Bahkan yang mungkin mengklaim ruang aman itu di forum-forum, entah forum-forum yang gender sekalipun gitu, itu tidak merepresentasikan ruang aman sesungguhnya gitu. Atau dalam hal-hal yang ya tadi yang dibilang ruang aman, misalkan dalam NGO yang membicarakan tentang ruang aman, kesetaraan, pemberdayaan dan lain-lain. Tapi kadang kita juga ada hal-hal kecil yang sekiranya miss gitu, yang akhirnya sebenarnya alih-alih memberdayakan atau alih-alih menjadikan ruang aman atau alih-alih um, melibatkan orang muda, tapi nyatanya kita tuh sebenarnya hanya ingin menyetir dengan kemauan dan keinginan kita gitu, dengan standar-standar kita gitu. Oke, Kak Atun. Wow, keren banget pertanyaannya. Terima kasih. Cukup jelas juga tadi gimana sih caranya kita ambil kendali lagi untuk merebut kembali agensi tadi ya. Dari penelitian gitu. Dan sudah ada ternyata dalam beberapa chapter di buku panduan ini begitu, dan nanti teman-teman bisa baca lebih jelasnya di dalam buku panduan, ada di link yang sudah di-share di chat box. Oke, nah tadi juga udah kita dengar kata ruang aman dari Kak Atun. Yang memang sekarang banyaknya ruang aman tuh hanya di mulut saja ya, belum benar-benar kita rasain nih di real life gitu. Kayak emang ada nggak sih beneran yang benar-benar ruang aman bagi perempuan muda ataupun teman-teman peneliti atau kolaborator lainnya gitu. Dan semoga harapan kita dari sini mulai ada ruang-ruang aman yang terbentuk nantinya. Yeay. Oke, nah setelah tadi mendengar ceritanya Kak Atun, sekarang aku mau nanya ke Kak Vela. Kak Vela ada di room ya? Ada dong. Oke dong. Nah, aku mau nanya nih soal pengalamannya Kak Vela. Pas jadi kolaborator, nilai-nilai apa aja sih yang paling diperjuangkan? Nah, bisa nggak Kak Vela nanti berbagi contoh, misalnya kayak inform konsen atau kebutuhan-kebutuhan praktis yang akhirnya bisa membuat Kak Vela sendiri merasa setara dan aman dalam proses riset? Oke, makasih banyak Kak Orti atas pertanyaannya gitu. Tapi mungkin sebelum aku bercerita gitu soal pengalamanku sebagai kolaborator muda, aku pengen mengajak teman-teman di sini tuh untuk refleksi sejenak gitu dengan menanyakan ke diri kita sebenarnya siapa sih perempuan muda itu gitu. Karena pertanyaan ini tuh sama, jadi ini kembali lagi ke proses kita membuat gitu. Di awal tuh kita mencoba mendefinisikan perempuan muda itu tuh apa, siapa, dan ketika kita mencari di internet atau kayak di buku atau di website pemerintah, biasanya itu perempuan muda itu didefinisikan hanya berdasarkan usia dan juga jenis kelamin atau gender gitu, tanpa melihat sebenarnya perempuan muda ini tuh memiliki berbagai macam latar belakang, berbagai macam identitas yang sebenarnya tadi sudah sedikit juga disinggung sama KR di dalam presentasinya itu soal irisan-irisan identitas di setiap diri perempuan muda yang mungkin bahasa intelektualnya namanya interseksionalitas atau persimpangan gitu. Jadi itu yang cukup membedakan antara satu perempuan dengan yang lainnya, yang biasanya di penelitian-penelitian kita ini sebagai perempuan muda ini kayak di generalize aja nih. Oke, kalau dia perempuan, dia usia segini sampai segini itu artinya dia perempuan muda gitu. Padahal di balik itu semua, di balik usia dan hanya jenis kelamin atau gender itu ada berbagai macam seperti contohnya soal bagaimana kelas sosial perempuan muda itu, kemudian gimana sih tempat tinggal, misal apakah dia berada di daerah yang berkonflik atau dia ada tinggal di daerah pedesaan atau kota, itu kan pasti sangat berbeda ya pengalamannya. Nah, itu hal yang menurutku penting banget untuk kita sama-sama pelajari bersama, nggak cuma hanya peneliti aja, tapi kita sebagai perempuan yang mungkin hendak berkolaborasi ke dalam sebuah penelitian untuk kemudian mendefinisikan kembali, melihat kembali diri kita tuh sebenarnya tuh aku siapa sih, identitasku tuh apa saja sih gitu.
Nah, untuk apa sebenarnya itu dilakukan? Itu supaya bukan kemudian untuk memberikan stigma ya, kayak misalnya, ah dia mah perempuan muda dari kota tuh pasti bla 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 bla, nggak yang kayak gitu. Cuman membedah interseksionalitas ini tuh membantu kita sendiri maupun sebagai peneliti maupun sebagai kolaborator perempuan muda untuk kayak melihat bahwa banyak ada berbagai kekayaan pengalaman yang berbeda-beda kayak gitu. Dan selain untuk menghargai berbagai macam pengalaman itu, di satu sisi kita juga pengen melihat nih apa sih kebutuhan yang harus atau yang kita butuhkan gitu selama penelitian. Karena sejauh ini mungkin aku sedikit bercerita juga gitu ya. Aku bekerja di salah satu NGO gitu yang tentu banyak NGO di Jogja yang mungkin aku kenal dan segala macam, dan juga kebetulan aku punya privilege untuk berkuliah, jadi aku bisa merasakan bagaimana sih dunia perkuliahan dengan risetnya, dengan relasinya dengan dosen itu memang kadang aku pribadi ketika diajak untuk berkolaborasi kayak ada perasaan semacam kayak nanti kalau aku nggak mau nanti nilaiku jadi jelek nggak ya gitu, atau kayak kalau aku nggak mau bantuin riset ini nanti aku masih dianggap mendukung nilai-nilai perempuan di NGO aku nggak ya gitu. Padahal di balik itu tuh sebenarnya kayak banyak banyak nilai-nilai atau banyak hal-hal yang perlu kita refleksikan kembali gitu. Apakah sebenarnya penelitian ini tuh sudah berpihak kepadaku, menghargai pengalamanku, atau justru penelitian ini justru merugikan aku gitu. Karena kita kan tahu ya teman-teman bahwa kalau dari yang teman-teman tadi udah ceritakan di sebelumnya gitu, penelitian yang tidak partisipatif ini kan dan tidak inklusif, ini kecenderungannya kan dia akan menghasilkan sebuah bias dalam memandang realita gitu. Sedangkan kita aja kalau apa-apa sekarang udah bukanya tuh internet, bukanya jurnal, kita selalu ngecek sesuatu tuh lewat data gitu. Nah, bayangin kalau ternyata penelitian di Indonesia ini, atau mungkin aku bisa cerita di Jogja lah mungkin. Di Jogja, karena aku sekarang tinggal di Jogja gitu, itu mengulang adanya bias-bias dalam melihat pengalaman kita. Bayangin seberapa banyak orang yang membaca penelitian dan kemudian salah mengartikan sebuah realita karena ternyata penelitiannya itu enggak inklusif. Ternyata penelitiannya itu tidak partisipatif kayak gitu. Dan kalau di dalam konteks perempuan ya, dan perempuan muda khususnya, gimana kalau ternyata penelitian yang dilahirkan itu justru turut melanggengkan nilai-nilai patriarki yang merugikan kita gitu. Sebentar, sepertinya aku agak terputus. Apakah sudah terdengar lagi? Oke, aman. Gitu. Jadi ajakan di dalam buku ini tadi tuh selain berfokus untuk peneliti, kita tuh juga mengembrace teman-teman perempuan muda untuk melihat sendiri siapa sih kita, apa sih pengalaman kita, kemudian apa sih kebutuhanku, atau kayak apakah aku dihargai juga pengalamannya seperti itu. Karena kembali lagi ada beberapa prinsip-prinsip yang kita tuliskan di dalam panduan itu, yang pertama soal keamanan dan etika. Nah, keamanan dan etika ini biasanya kalau di penelitian atau kayak di project-project riset gitu pasti akan ada informed consent. Nah, cuman mungkin yang perlu ditekankan ini bukan hanya sebatas hitam di atas putih tertulis gitu ya, kayak nama, Vela, usia, bersedia begitu, enggak gitu. Tapi sebenarnya gimana sih relasi antara aku misalnya sebagai kolaborator muda dengan penelitinya itu tuh benar-benar setara dan dijamin soal keamanannya gitu. Misal contohnya aku karena aku sudah menyadari berbagai macam kerentanan di dalam diriku soal interseksionalitas dan identitasku, aku menyadari ketika aku menceritakan ini ternyata ini akan cukup merugikan aku gitu. Misal contohnya teman-teman yang terlibat aktif di di aksi protes demonstrasi kemarin gitu misalnya. Kemudian dia ditanyain, oke, mungkin satu sisi aku excited gitu, aku pengen bercerita pengalamanku, tapi di satu sisi ternyata
pengalamanku itu tuh membawa cukup resiko ketika aku ceritakan dan ketika tanpa aku tahu penelitian ini tuh tujuannya untuk apa gitu. Nah, makanya teman-teman perempuan muda yang kayak tertarik untuk apa ya, atau kayak ketika diajak sebagai entah sebagai narasumber atau entah sebagai kolaborator mungkin perlu ya menanyakan kayak ini tuh penelitiannya tentang apa sih? Terus kemudian tujuan penelitian ini tuh untuk apa? Karena salah satu prinsip juga selain etika dan keamanan dalam buku kita menuliskan ada prinsip soal berbasis kebutuhan. Berbasis kebutuhannya kebutuhan siapa? Jelas kebutuhan perempuan muda ya, bukan hanya kebutuhan peneliti aja gitu. Karena banyak banget saat ini orang-orang yang ingin meneliti soal, misal contohnya soal isu kekerasan seksual pada perempuan, kayak gitu. Tapi ternyata selama prosesnya itu justru banyak menimbulkan resiko-resiko atau dampak psikis bagi korban ini ketika kebutuhan-kebutuhan, ketika prinsip-prinsip kesetaraan dan penghargaan itu tidak dilakukan di dalam penelitian itu gitu. Jadi ketika misal teman-teman ditawari sebuah penelitian, mungkin teman-teman perlu melihat lagi ya, ini tuh sebenarnya kebutuhannya ini untuk kebutuhan siapa sih? Apakah hanya untuk kebutuhan akademisinya aja, atau ini juga turut memberikan sumbangsih terhadap kebutuhan-kebutuhanku ya sebagai apa gitu. Karena kalau misalnya hanya didefinisikan oleh penelitinya aja, pasti ya itu hanyalah sebagai penelitiannya itu hanya sebagai angka, hanya sebagai sesuatu yang hanya bisa dibaca tanpa tahu nih kegunaannya itu untuk apa, kayak gitu. Dan yang mungkin yang paling penting lagi untuk untuk diceritakan atau dibagikan di sini tuh prinsip-prinsip soal ramah dan aksesibel sih. Karena tentu ya kita tadi masih mengacu pada interseksionalitas, kita tuh pengen juga perempuan muda dengan berbagai identitas dalam kondisi disabilitasnya, dalam kondisi kelasnya, itu tuh bisa bergabung gitu. Jadi teman-teman aku harap sih nggak ragu untuk untuk menyatakan atau bertanya soal apakah kebutuhanku soal ini tuh bisa terpenuhi ya selama aku mengikuti penelitian ini gitu. Itu sih kayak yang aku anggap penting dalam buku. Nah, tapi kembali lagi kepada proses refleksi atau proses penelitian kita bareng ini bersama Kak Anissa, bersama teman-teman semua dari Jogja, dari Lombok, dari Jakarta tuh, kemudian aku berefleksi dan belajar bahwa sebenarnya penelitian tuh bisa seasik ini deh ternyata gitu. Ternyata penelitian tuh kamu bisa banget punya relasi dan komunikasi yang hangat dan setara dengan researchermu loh, nggak yang kayak sifatnya hanya seorang researcher dan asisten kayak kamu bikin ini ya, kamu bikin ini, enggak yang kayak gitu. Jadi kayak ini kayak sangat mengubah persepsiku soal penelitian itu sendiri, mengubah persepsiku soal bagaimana sebenarnya kembali lagi ke yang tadi Kak Atun jelasin, ruang aman tuh ya diusahakan. Ruang aman tuh ya bukan hanya sekedar oke ini ruang aman untuk berbagi, tapi ternyata ntar di belakang terjadi lalalala. Tapi memang itu berasal dari prinsip dari nilai yang dipegang bersama yang kemudian itu diusahakan bareng. Kayak gitu sih Kak Ovi dari aku. Terima kasih. Wow, terima kasih juga Kak Vela, sangat jelas, very demure, very mindful. Dan aku ingin ambil tadi bahwasanya penelitian itu perlu timbal balik ternyata. Dan kita perempuan muda sebagai kolaborator dalam penelitian ya, harus berani dong untuk mengatakan tentang kebutuhan-kebutuhan kita di dalam penelitian. Jadi tidak hanya peneliti saja yang punya target dan kebutuhan, tapi kita sebagai kolaborator juga punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Jadi ada hubungan timbal balik gitu ya. Dan aku juga mau highlight tadi Kak Vela bilang selama penelitian bersama Kak Anissa itu sangat hangat dan tumben banget bisa ngerasain penelitian sambil kayak diskusi biasa aja sama sahabat gitu, dan aku pun merasakan itu juga gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya Kak Umi. Kak Umi ada di room? Kak Olvi, ada. Aku di Yeay, sini. Oke, Kak Umi sudah ada di room ya. Aku pengen tanya Kak Umi, boleh kan?
Boleh. Nah, dari semua prinsip dalam panduan ini kan tadi kita udah bahas tentang gimana adanya ruang aman, terus tadi bagaimana perempuan muda harus berani nih ngobrolin tentang kebutuhan mereka dan nilai-nilai yang ada supaya mereka juga terlihat dalam penelitian. Nah, kalau ke Kak Umi aku pengen nanya, dari semua prinsip dalam panduan, mana yang kira-kira Kak Umi anggap sebagai fondasi yang paling penting, yang urgent nih, yang harus diprioritaskan oleh para peneliti atau organisasi yang bekerja dengan perempuan muda? Sebelumnya terima kasih Orpi atas pertanyaannya. Kalau aku melihat sebenarnya secara umum semua prinsip-prinsip meneliti yang ada di dalam buku penelitian itu penting gitu. Terlepas dari itu adalah refleksi kita bersama setelah meneliti bersama Kak Anissa tahun lalu, tetapi aku juga merasa bahwa satu prinsip dengan prinsip yang lain itu punya keterhubungan gitu, yang ngebuat semuanya itu penting dan harus ada. Tapi memang pemikiranku masih agak sama gitu sama Vela yang udah dijelaskan sama Vela tadi. Kalau aku melihat bahwa yang harus banget diprioritaskan gitu oleh peneliti atau organisasi NGO atau apapun itu yang ingin melibatkan perempuan, entah itu dalam penelitian atau apapun, penting sekali untuk melihat etika dan keamanan perempuan ketika terlibat dalam penelitian. Karena aku merasa bahwa penelitian juga masih menjadi tempat yang cukup rentan gitu untuk perempuan dalam dalam menghadapi kekerasan, entah itu dalam bentuk eksploitasi atau suara yang nggak setara. Dalam hal pelibatan juga aku merasa perempuan masih punya kerentanan dalam hal itu gitu. Yang seperti yang sudah dijelaskan sama Pela tadi, itu bisa dicegah nih dengan adanya informed consent gitu. Tapi aku juga melihat bahwa selain informed consent itu, sama halnya yang selalu dilakukan ke Anissa gitu, kepada kita teman-teman kolaborator. Jadi selama proses penelitian yang aku lihat, Kak Anissa itu selalu menanyakan gitu keterlibatan kita secara bertahap gitu dalam proses apapun, dalam bentuk pertanyaan apapun gitu. Jadi apakah kita nyaman dengan pertanyaan ini? Apakah kita ingin lanjut ke tahap selanjutnya? Apakah situasi ini aman buat kita? Apakah kita ingin menjawab atau enggak? Kak Anissa selalu menanyakan itu. Dan aku rasa sebagai seorang peneliti ya, itu enggak semua orang bisa gitu. Apalagi masih banyak ya kayak oknum-oknum peneliti di Indonesia yang hanya melihat perempuan hanya sebagai objek penelitian atau agen informasi yang hanya dibutuhkan untuk memenuhi data-data peneliti gitu. Jadi aku melihat bahwa keterlibatan yang bermakna itu juga bisa menghasilkan data yang lebih otentik gitu. Ya, yang kedua juga masih relevan dengan yang dijelaskan sama Vera tadi terkait dengan interseksionalitas. Kenapa ini penting? Karena memang setiap kita kan punya keunikan masing-masing nih. Setiap kita punya kebutuhan dan kerentanan masing-masing. Dan itu nggak selalu sama dengan individu yang lain gitu. Dan aku bisa mencontohkan ini dengan kondisi yang aku dan teman-temanku hadapi di sini di tempat aku bekerja. Aku juga mau ini juga sedikit meluruskan bahwa aku juga tidak hanya melihat booklet ini hanya diperuntukkan untuk perempuan muda yang akan terlibat dalam proses penelitian, tetapi juga untuk siapapun gitu, entah dia akan menjadi peneliti, entah itu dia akan menjadi asisten peneliti, atau dia hanya sebagai orang yang membantu proses penelitian itu, selama dia adalah perempuan muda, aku rasa secara individu kebutuhan dia itu perlu untuk kita perhatikan gitu. Salah satu contoh gitu yang aku dan teman-temanku hadapi di sini,
eh, memang penelitiannya tidak dilakukan bersama perempuan muda antara manusia dengan manusia, tapi antara manusia yang meneliti hewan gitu. Kita meneliti di sini kita meneliti hiu paus. Hiu paus itu adalah ikan yang cukup besar gitu dengan tubuh kita seorang perempuan yang apa ya, yang rata-rata kecil gitu. Aku rasa perusahaan atau NGO atau apapun itu perlu banget nggak hanya melihat bahwa seorang peneliti hiu paus itu hanya seorang laki-laki, tapi bisa jadi perempuan. Jadi mereka perlu untuk menyiapkan seperti wrist guard atau long fin yang memang untuk ukuran perempuan. Nggak hanya yang disiapkan itu untuk ukuran laki-laki gitu. Jadi kita yang perempuan jadi agak kesusahan nih untuk apa ya perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan jarak tempuh yang cukup jauh ke tengah laut, kemudian juga tantangan cuaca dan lain sebagainya yang kita hadapi di tengah laut, aku rasa memang itu perlu banget untuk diperhatikan. Belum lagi nih perempuan kan harus berganti pakaian, harus apa ya menjaga kulit segala macamnya gitu. Mungkin perusahaan juga perlu sekali untuk menyiapkan semacam tempat ganti yang memang aman gitu untuk perempuan gitu. Jadi nggak hanya terbatas bagaimana perempuan muda terlibat dalam penelitian yang secara subjek dan objeknya itu adalah manusia saja, tapi ketika kita menghadapi tantangan yang jauh lebih besar seperti ini gitu, mungkin itu juga malah menurut aku itu penting sekali untuk diperhatikan gitu. Nah, gitu. Jadi buku ini mungkin bisa sangat membantu gitu untuk para NGO atau perusahaan gitu. Ketika mereka ingin melibatkan perempuan, apa saja yang perlu mereka siapkan, apa saja yang perlu mereka perhatikan. Sejauh ini gitu, Alfi. Wow, keren banget pengalamannya Kak Umi. Thank you sudah mau berbagi dengan kita. Nah, aku tangkap dari Kak Umi tadi ada 2 prinsip yang memang sangat penting bagi kita dalam penelitian gitu ya. Jadi perbedaan itu bukan hal yang harus kita jadiin kayak bahan berantem sebenarnya. Jadi untuk menjadi penelitian yang lebih mindful itu bahwa perbedaan itu bisa loh kita rangkul, bisa kita romantisasi begitu ya. Karena suaraku masih terdengar ya? Oke. Karena sebenarnya penelitian itu ya nggak serem-serem amat kalau kita bisa merangkul perbedaan itu. Kemudian sama juga dengan Kak Vela tadi bahwa interseksionalitas perempuan itu banyak sekali dan bertumpuk-tumpuk. Dan kita nggak bisa menyamakan semua kebutuhan kepada semua perempuan muda. Dan itu menurut aku sangat cantik sekali kata-katanya bagi perempuan muda. Karena aku paham dari kita punya kesulitan dan perbedaan yang kita sangat struggle dalam hal itu. Jadi perlu banget di dalam penelitian melihat perempuan muda itu bukan hanya sebagai objek, tapi subjek yang punya kebutuhan dan perbedaan yang harus kita rangkul sama-sama. Keren banget. Aduh, aku merasa sangat senang bisa berada di sekeliling orang-orang hebat ini. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingatkan ke teman-teman untuk mengisi link daftar hadir yang ada di chat box ya. Oke. Selanjutnya, aku mau tanya ke Kak Anissa. Yeay. Kak Anissa, masih ada di room kan Kak Anissa ya? Aku masih di sini. Yeay. Oke, Kak Anissa. Nah, ini kan kalau aku nanya ke Kak Anissa nih sebagai akademisi dan penelitinya sendiri, dari tadi udah terkenal banget namanya Kak Anissa kayaknya ya, disebut-sebut ya sama semua orang. Jadi, aku mau tanya Kak, nah kenapa ya hal-hal seperti yang tadi disebutkan kayak ruang aman tuh masih omon-omon doang kayak gitu. Terus penelitian tuh serem gitu bisa terjadi Kak. Nah, apakah sisi kelam dari budaya akademisi yang melihat riset hanya sebagai syarat atau sesuatu yang nggak serius misalnya, sehingga hal-hal penting yang kayak tadi informed consent, kesetaraan itu sering terabaikan Kak. Menurut Kak Anissa gimana?
Makasih Orvi pertanyaannya dan makasih teman-teman tadi refleksinya juga penting banget. Aku mau bilang aku belajar banyak banget selama proses penelitian ini bareng teman-teman gitu dan bahwa ketika kita merasa kita bisa saling dekat, saling tahu satu sama lain, sebenarnya pengetahuannya mengalir aja dari kalian ke aku dan sebaliknya gitu. Dan itu bukti bahwa sebenarnya pengetahuan setiap orang itu mampu dan bisa menciptakan, memahami pengetahuan dan bahkan seperti kalian menulis gitu ya dan mendiseminasikan pengetahuan. Cuma sayangnya tadi kembali ke pertanyaannya Orvi, pengetahuan itu seringnya dilabelin nempelnya sama sekolah atau dilabelinnya nempelnya sama universitas. Dan terutama di universitas tempat orang-orang di mana dapat gelar S1, S2, S3 gitu ya. Pengetahuan itu dipaketkan seakan-akan sebagai satu hal yang hanya bisa dibuat ketika orang tertentu punya level pemahaman tertentu. Di situasi kerja, di situasi formal itu ada benarnya. Dan mungkin ada baiknya kita semua punya akses ke pendidikan tertentu. Tapi dalam ruang-ruang di mana misalnya nih ya, peneliti turun ke masyarakat untuk mendengarkan dan mencari tahu tentang situasi hidup mereka. Peneliti turun ke suatu kampung atau suatu kelompok em, adat tertentu dan pengen tahu cara hidup mereka. Itu kan bentuk penelitiannya banyak banget ya dan bukan cuma bidang antropologi atau sosiologi, hampir semua bidang melakukan itu. Ketika melakukan itu sebenarnya nggak ada halangan buat kita untuk bisa uh, memahami pengetahuan dengan cara yang berbeda. Sayangnya, fakta bahwa semua orang punya pengetahuan itu kemudian suka ditaruh. Aku sih nggak ngerasa peneliti nggak tahu ya. Aku rasa peneliti yang pernah berinteraksi dengan siapapun pasti tahu kok orang yang kita ajak ngomong itu punya pengetahuan. Cuma kita dengan sangat senang hati membuat hierarki gitu ya. Kita dengan senang hati membuat level satu sama lain bahwa hanya karena kita S1, S2, S3 maka pengetahuan kita lebih sahih daripada orang yang nggak punya S1 atau mungkin ya dia punya S1 tapi S1-nya nggak di sekolah yang lebih terkenal daripada saya. Atau ya dia punya S1 tapi dia nggak S2. Iya dia S2 tapi saya S2-nya di luar negeri, dia nggak gitu. Dan terus-terusan aja. Jadi sebenarnya pada kenyataannya setiap orang, setiap peneliti yang kerjasama dengan masyarakat, pada kenyataannya pasti paham bahwa masyarakat sosial itu merupakan sumber pengetahuan yang nggak ada habisnya. Cuma sayangnya kebiasaan untuk membuat hierarki, menciptakan perbedaan, bukan tadi seperti Vela dan Atun ngebahas ini ya, perbedaan bukan jadi sumber solidaritas, tapi perbedaan jadi sumber diskriminasi. Dan itu sayangnya masih berulang terus. Tapi bukan berarti nggak ada situasi perbaikan. Kita ngelihat banyak perbaikan, banyak sekali peneliti, etnografer, ilmu sosial yang juga mau paham tentang gimana kita bisa memahami, bekerja sama, terus juga nggak menghakimi gitu ya. Jadi kurasa jawaban singkatnya, kenapa banyak peneliti yang belum melakukan itu, sayangnya masih dirawat sampai sekarang di universitas untuk bisa membedakan diri supaya merasa lebih baik dari orang lain, tapi bukan berarti nggak ada usaha untuk memperbaiki semua ini. Gitu, Orvi. Semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Wow, ini jawabannya singkat padat tapi ngena banget Kak Anissa. Terima kasih. Aku jadi lebih terbuka nih. Ternyata terbuka nih matanya. Ternyata kalau misalnya sebenarnya peneliti ini udah paham ada hal-hal yang seperti itu, tapi memang kembali lagi ke penelitinya itu yang memilih untuk mengadakan level-level yang seharusnya bisa kita jadikan sebagai solidaritas ya. Kayak tadi aku mau quote dari Kak Anissa, perbedaan malah dijadikan diskriminasi, bukan dijadikan solidaritas. Padahal sangat sangat indah bukan kalau misalnya kita bisa menjadikan perubahan itu sebagai bentuk dari solidaritas. Kita belajar kayak banyak hal dari perbedaan-perbedaan yang harusnya bisa kita jadikan koleksi cerita gitu ya. Dan berbagi pengalaman dengan teman-teman perempuan muda lainnya begitu.
Aku sangat berterima kasih kepada Kak Anissa, Kak Ika, Vela, Atun, Umi, eh, siapa lagi? Orvi dan aku sendiri, dan terutama Kabil, dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir di seminasi online ini. Ini adalah Sabtu yang sangat menyenangkan ya, dan Sabtu yang sangat romantis. Karena di siang-siang yang terik dan panas di Tangerang Selatan ini, aku bisa diskusi bareng teman-teman juga, dan ketemu lagi sama perempuan-perempuan muda, dan hopefully apa yang kita sharing tadi itu beneran bisa ngebantu teman-teman semua gitu ya, dan kita nggak tertutup gitu guys, kayak masukan-masukan, terus juga kayak mungkin ada kritik dan saran, itu bisa banget kasih ke kita, dan di buku panduan juga yang mungkin bisa diakses secara online, itu di belakangnya ada QR code, isinya tuh kayak kasih feedback ke kita, karena itu tadi kita ingin terus tetap bisa relate terus ya ke barang perempuan-perempuan muda yang lain. Dan dari sesi ini aku ngerasa bahwa meneliti bersama perempuan muda itu tuh berarti kita mengakui bahwa pengetahuan itu tuh nggak melulu datang di ruang-ruang akademik aja, kayak pengetahuan nggak melulu datang di kampus-kampus besar, kampus-kampus oke gitu, itu bisa lahir di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, dan dari pengalaman kita pribadi gitu, lewat perjalanan yang lebih empati dan lewat kolaborasi yang menyenangkan gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Orvi gimana? Ya, kalau dari aku jujur banget setelah melihat tadi penelitian kan di awal kita kayaknya kaku gitu ya, terus eksklusif, tapi setelah kita berjalan bareng-bareng di penelitian ini, ternyata penelitian itu bisa berwarna kok, bisa warna pink, bisa happy, bisa hangat, dan less scary. Jadi penelitian yang kita anggap dulunya menakutkan ternyata bisa secerah ini gitu loh. Dan penelitian-penelitian yang sebelumnya kita kira itu mengerikan gitu ya, ternyata dengan menerapkan prinsip-prinsip yang seperti tadi, kita pahami perbedaan, kemudian kita mau merangkul adanya perbedaan dan menjadikannya sebuah solidaritas, kemudian kita saling mendengarkan, saling menghargai, dan ada kebutuhan timbal balik yang ada dalam penelitian. Jadi kayak semua yang tadinya seram dan menakutkan itu jadi lebih aman, lebih setara, lebih bebas bagi perempuan muda ataupun perempuan yang menjadi peneliti atau kolaborator gitu. Jadi aku ngerasa sangat happy di hari Sabtu ini yang menyenangkan, bener kata Ebi. Aku juga mau berterima kasih kepada Kak Anissa, Kak Ika, Kak Bill, kemudian Ebi, ada Vela, ada ada Umi, ada Kak Atun, dan aku sendiri, karena buku panduan ini bisa menjadi secerca harapan untuk menjadikan penelitian lebih menyenangkan ke depannya. Oke. Nah, untuk itu aku dan Ebi pamit undur diri. Gimana Bi, kita tutupnya bareng-bareng nih? Tutup aja Orvi, silakan. Oke. Sampai bertemu lagi teman-teman. Ya, aku sebagai moderator dan Ebi berterima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang sudah hadir dan ada di room sampai detik ini. Terima kasih banyak atas romantisnya pada Sabtu sore ini. Aku doakan semoga sehat selalu dan lancar semua kegiatan penelitiannya. Sampai berjumpa di kolaborasi ataupun di seminasi selanjutnya.